Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan Sehat, baik Kak. ya. Alhamdulillah. Oke, udah datang nih pemateri kita nih. Ada Kak Aziz nih dari Bandung, teman-teman. Halo Kak Aziz. Wih, pakai baju Klorisman. Keren banget. Mantap, semangat banget Mantap. nih ya. Kelihatan banget Iya, nih maaf. teman-teman. Kak sudah semangat banget nih buat ngisi materi kali ini. Jadi buat teman-teman nih yang sudah hadir, harus semangat juga. Betul nggak sih Kak Aziz? Iya, harus semangat juga ya, Eh, dengerin ya. yang aku harapkan nih sama teman-teman ketika sudah ngikutin training, aku harap teman-teman juga eh, mendapatkan ilmu terus digunakan, misalnya nanti ada misalnya cara berjualan di TikTok, teman-teman harus gunakan. Kenapa sih harus jualan di TikTok? Aku kasih tahu nih ya teman-teman. Walaupun itu TikTok dulunya itu di viral banget, ala ya, aplikasi ala itu Alay. nggak sih Kak Aziz? Yang Bener joget-joget banget. doang. Tapi sekarang menghasilkan cuan teman-teman. Sudah terbukti, Khorisma sendiri menghasilkan ratusan juta dari eh, berjualan di TikTok Shop ataupun di TikTok Live kayak gitu. Jadi di TikTok itu sekarang jadi media berjualan juga, nggak hanya di marketplace kayak gitu. Justru sekarang dia mau menghampiri nomor satu nih jualan online kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih, apalagi sudah masuk ke ranah online, sudah berjualan di marketplace, terus melihat nih, wah ada peluang besar nih ya berjualan di TikTok, langsung aja. Jangan sampai teman-teman itu eh, istilahnya ketinggalan zaman ataupun media kayak gitu. Karena berjualan itu bisa di mana aja, nggak cuma di marketplace, terus di online, banyak. Pokoknya selagi itu teman-teman bisa upayakan, diupayakan kayak gitu. Mungkin teman-teman ya, aku kenapa sih bisa manggil Kak Aziz dan bisa Kak Aziz menjadi pemateri kali ini nih teman-teman. Pelopor asik. Pelopornya seller Korismen yang berjualan pertama kali di TikTok itu adalah Kak Aziz. Jadi sebelumnya itu kita pernah ketemu ya Kak Aziz ya. Itu kita pernah Iya, pernah. sharing bareng ya kan. Nah itu Kak Aziz masih biasa aja teman-teman jualan di TikTok. Tapi sekarang dia keren banget. Dia nggak hampir tidak istilahnya nggak ngiklan gede-gedean, tapi itu kontennya tuh FYP dan banyak istilahnya yang beli lewat situ. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin di marketplace itu kan pasti beriklan ya. Dan ini tuh kalau misalnya marketplace nungguin iklannya, kadang mahal, kadang murah. Nah kalau di TikTok ini teman-teman sebenarnya organik, organik bisa, ngiklan juga bisa. Jadi peluangnya sangat besar kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja nih Kak Aziz, teman-teman udah semangat banget. Apalagi ingat Kak Aziz, semangat banget. Ini aku yang mau share screen atau Kak Aziz? Aji aja, Oke, bisa kalau ya. gitu. Semangat ya teman-teman. Ini ya. Udah ada ya. Sudah Kak Aziz. Eh, Soalnya kedengeran ya. Kedengeran, kedengeran. Kedengeran ya. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, terima kasih buat kawan-kawan dan juga Klaurisman yang sudah ya memberikan kesempatan buat saya untuk membahas cara berjualan di TikTok untuk pemula ya. Nah, kalau sebelumnya kan di Lazada kan ada Bang Tendra gitu ya. Terus ada Bang Yogi dari Shopee dan Bang Denis dan lain-lainnya gitu ya yang omsetnya tuh udah tinggi-tinggi gitu ya. Nah, kalau saya sekarang juga masih berjuang ya di junior fighter, kadang naik senior fighter ya karena emang lagi nggak fokus ya, tapi tetap ngiklan gitu ya, tetap jualan, tetap bikin konten ketika saya ada waktu ya, nah gitu ya. Dan ini adalah cara saya supaya dapat ya penjualan di TikTok Shop ya. Nah ini adalah beberapa kurikulumnya. Yang pertama adalah cara berjualan di TikTok Shop bagi pemula ya, buat kawan-kawan yang masih pemula. Terus cara meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada toko baru kawan-kawan itu seperti apa.
Lalu yang ketiga cara beriklan yang efektif dan keempat adalah rumus membuat konten yaitu AIDA ya. Nah, itu ya. Nah, kita mulai aja. Nah, silakan di-follow ya. Nah, jadi ya sebenarnya udah tahu ya kawan-kawan kalau TikTok tuh sekarang lagi merajai yang namanya media sosial ya. Mau berita, artis semua sekarang terfokus pada TikTok gitu ya. Bahkan kayak yang namanya Instagram, Facebook, Shopee itu malah sekarang malah mengcopy apa-apa yang ada di TikTok ya, kayak video gitu ya. Nah, gitu yang pertama ya. Yang kedua juga si TikTok ini merupakan media sosial yang dia tuh gratis gitu ya. Istilahnya apa sih? Nggak pelit buat nyebarin video kita kemana-mana gitu ya. Apalagi kita kan jualan gitu ya. Dan juga kalau kawan-kawan iklan juga kalau iklan 15.000 gitu ya, kawan-kawan bisa nge-reach videonya sampai 1.000-an lah ya, gitu ya. 1.000 orang yang nonton gitu ya. Kayak gitu. Kan lumayan ya. 15.000 dapat 1.000 orang yang nonton ya. Nah, apalagi kalau kawan-kawan udah kenal yang namanya marketplace ya, kayak Shopee, Tokopedia, itu kan kalau kawan-kawan kan nggak bisa ya bersaing sama toko-toko yang udah besar ya, kayak gitu ya. Nah, apalagi satu per kliknya ada yang 1.000, ada yang 2.000 ya, wah bisa nggak sih nyaingin yang kayak gitu ya kan? Susah ya. Nah, maka dari situ saya emang sekarang lagi fokus di TikTok ya. Nah, itu. Dan bahkan dari user di Indonesia itu 30%-nya itu yang usianya di atas 18 tahun itu merupakan user TikTok ya yang di Indonesia ya. Kalau Indonesia itu apa sih? Apa ya? Nah, gitu ya. Nih ya, ada ya ini mah tentang data-data aja, statistik ya. Nah ya, nah ini adalah sistem penilaian dari video TikTok ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan bikin video ya, terus videonya di like dapat 2 poin. Kalau videonya di komen dapat 4 poin. Kalau videonya di share dapat 6 poin. Kalau videonya semakin dia si videonya itu semakin dia ditontonnya sampai komplit itu dapat 8 poin. Jadi kalau durasinya 15 detik misalnya ditonton setengah durasinya berarti dapat 4 poin gitu ya. Dan kalau dia diputar ulang-ulang gitu kan saking menariknya gitu ya si videonya gitu ya, dia dapat 10 poin ya. Dan semakin banyak poin yang kawan-kawan dapat di video TikTok yang kawan-kawan buat ini, bakal videonya itu bakal semakin disebarluaskan ke masyarakat, ke audiensnya ya. Nah, ini adalah cara berjualan di TikTok ya. Yang pertama, kawan-kawan bisa bikin akun TikToknya ya. Nih. Terus yang kedua, mengupload produknya dengan benar ya. Terus ada beberapa hal yang harus kawan-kawan hindari ketika mengupload produk ya. Terus yang keempat, menyelesaikan misi TikTok Shop. Ini penting banget ya supaya kawan-kawan bisa masuk grup Facebook dari TikTok Shop dan juga grup WA dari TikTok Shop supaya kawan-kawan dapat pemberitahuan ya. Nah, apalagi kawan-kawan setiap hari Kamis itu bakal ada apa sih yang namanya? Bakal ada link. Jadi kawan-kawan tinggal bikin video TikTok aja minimal 15 detik aja ya. Nanti si video itu tanpa harus kawan-kawan iklanin di setiap hari Kamis itu bakal diputerin gitu ya si videonya, bakal dikasih ke orang-orang yang ada di TikTok. Bahkan kemarin saya pernah dapat 5.000, bahkan ada yang pernah dapat 6.000 views ya gitu ya. Dan itu tuh ketika hari itu saya dapat 5 atau 6 orderan gitu ya tanpa iklan. Wow ya, bagi kawan-kawan yang punya stok ya, pusing ini nih gimana nih caranya supaya stoknya habis ya, bisa di TikTok ya. Terus membuat konten ya supaya kontennya itu ya apa ya, menarik gitu ya. Nah, terus cara beriklannya gimana, terus supaya meningkatkan gitu ya. Nah, ini dia cara membuat akun TikTok ya. Yang pertama, kawan-kawan bisa buka dulu TikToknya gitu kan. Udah itu kalau kawan-kawan udah punya akun ya, kawan-kawan misalnya pengen membedakan antara akun kawan-kawan dan juga akun apa sih, akun jualan, bisa ya tambah akun gitu ya. Udah itu kawan-kawan isi aja nama nama apa sih, nama toko jualannya mau apa gitu ya, kayak gitu ya. Nah, lalu ya tinggal masukin aja biodata diri ya, nomor HP gitu ya, kode OTP dan lain-lain, diikuti aja ya alurnya gitu ya. Nah, kayak gitu udah dapet tuh misalnya ya. Nah, udah dapat kayak gini. Nah, kawan-kawan misalnya kan kalau kawan-kawan
akun TikTok biasa itu nggak bisa live streaming ya. Nah, kalau kawan-kawan mau live streaming, kawan-kawan harus jadiin akun TikTok kawan-kawan itu jadi akun TikTok bisnis ya. Jadi harus jadi akun TikTok bisnis ya. Nah, ini cara berubahnya ya. Cara merubah akun TikToknya jadi akun TikTok bisnis. Yang pertama kawan-kawan klik yang di tombol profil ya. Tombol profil ya. Lalu di pojok kanan atas ada garis 3 itu ya. Kawan-kawan klik, lalu kawan-kawan klik kelola akun ya. Nah, nanti kalau kawan-kawan udah lihat ini misalnya, saya lupa lagi stepnya ya, bisa kawan-kawan lihat rekamannya lagi ya. Kelola akun dan juga nih, alihkan nih akun kawan-kawan ke akun bisnis ya. Nah, habis itu diikuti aja prosedurnya, terus kalian jualan apa, kecantikan misalnya ya, kecantikan dan lain-lainnya berikutnya. Nah, ini udah nih ya, akun kawan-kawan sudah menjadi akun bisnis. Nah, tapi belum juga nih, kawan-kawan belum bisa live streaming. Kenapa? Karena yang pertama, kawan-kawan belum upload produk. Kawan-kawan belum bikin video. Ya, minimal kawan-kawan repost aja lah video TikTok dari Chorus Pusat 3 itu ya. Nah, supaya kawan-kawan langsung bisa live streaming dan juga minimal upload satu gitu ya, 1 atau 3 produk ya ke TikToknya kawan-kawan ya. Nih, kalau yang nyari apa sih link apa sih tokonya bisa aja di edit profil ya, edit profil nanti di situ di bawah nama pengguna ada tiktok.com/toko kalian ya, bisa di share aja ya. Ini adalah dan itu ya. Dan ini adalah 3 aplikasi wajib ya yang buat kawan-kawan yang mau jualan di TikTok ya. Yang pertama ada TikTok Seller ya, buat ngecek ada pesanan yang masuk atau enggak gitu ya. Kawan-kawan yang mau ngecek chat sama customer, terus juga mau ngambil uang misalnya ya dari banknya TikTok gitu kan. Yang kedua ada aplikasi TikToknya, sering-sering di update aja sih ya. Dan ketiga CapCut ya. Kalau CapCut sih nggak terlalu wajib sih. Kalau kawan-kawan senang CapCut mah enggak aja. Nah ini nih. Nah kalau kawan-kawan mau join ke grup TikTok Hood ya. Nah nanti supaya kawan-kawan dapat apa sih bisa upload video dan videonya tuh viral ya, minimal ya dapat 5.000 viewers ya. Kawan-kawan bisa masuk ke TikTok Hood ya. Kawan-kawan bisa di screenshot dulu ya. Nah, bisa di screenshot. Nah, habis di screenshot di setiap TikTok Hood ini nanti kawan-kawan ikuti tuh ada webinarnya. Nah, nanti kawan-kawan ikuti aja nanti suka dapat apa ya? Kayak apa sih? Link apa sih? Penilaian terhadap seminar yang telah webinar gitu ya. Nanti kawan-kawan isi aja surveinya, nanti bakal wah ternyata ini ada syarat yang aktif nih, ada nomor HP-nya, ada nomor IT-nya gitu ya. Nanti mereka bakal lebih apa ya aware ke toko kawan-kawan gitu ya, bisa dapat voucher potongan harga, voucher gratis ongkir gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kalau kawan-kawan mau upload produk, kawan-kawan bisa klik di seller TikTok ya, seller strip id.tiktok ya. Kalau mau upload produk ya, di HP juga bisa, cuma lebih komplitnya di seller ID, seller strip yang TikTok ini ya, seller TikTok ini ya, kayak gitu ya. Adapun kalau kawan-kawan mau apa sih beriklan secara besar-besaran bisa di ads TikTok ya supaya lebih eksplisit sih, lebih terarah ya si iklannya gitu ya dan lain-lainnya ya. Nah, yang kedua gimana sih cara mengupload produk yang benar ya dan produk Anchor ya supaya si video kawan-kawan ini ada apa sih tulisan klik keranjang kuning ya. Nih ya, kan suka nonton tuh ya. Kawan-kawan suka nonton TikTok terus ada tulisan klik keranjang kuning atau beli di sini atau apa gitu ya. Nah, ini caranya ya. Yang pertama, kawan-kawan bisa ke tambah produk ya, tapi kita langsung aja ya prakteknya ya. Sebentar. Eh, bentar, gimana sih?
Ini biar stop screen. Share screen gimana, Kak? Di ini Kak, ada di atas tuh paling atas, terus di view option, terus stop partisipan sharing. Aku aja deh yang stop. Oh iya, boleh. Pusing. Oke, udah. Oke, nah. Nah, saya mau ke webnya ya. Saya share ya cara jualannya ya. Nah, yang pertama kawan-kawan, nih di sini kan ada seller stripid.tiktok ya .com. Nih kawan-kawan, di sini ada banyak banget, ada halaman beranda. Nah, kalau kawan-kawan mau upload produk, bisa klik yang produk, lalu kawan-kawan tambah produknya ya. Tambah produk, bentar ya. Kawan-kawan tambah produknya, terus kawan-kawan masukin aja nih, misalnya namanya Florisman Soap 40 gram, sabun wajah pria, misalnya gitu ya. Terus kawan-kawan pilih kategorinya apa, pembersih wajah ya. Nah, pembersih wajah, lalu udah itu kawan-kawan diisi aja apakah mengandung alkohol, terus daerah asal dari Indonesia, berat bersihnya misalnya 40 gram ya, ya tambahin aja lah 100 gram sama packing gitu kan. Manfaatnya apa? Misalnya anti penuaan ya, membersihkan, mana nih, perawatan jerawat dan lain-lainnya ya. Bentuk produknya, jenis pack, jenis kulitnya apa, misalnya kering, misalnya normal ya, misalnya ya. Masa penyimpanannya misalnya 2 tahun ya. Lalu bahan-bahannya tinggal diisi aja, dan yang selanjutnya adalah kawan-kawan masukin apa ini ya, si gambarnya ya. Nah, kita masukin dulu gambarnya, bentar. Masukin gambarnya. Nah, ini ya kita masukin gambarnya. Nah, lalu kita masukin misalnya testimoninya ya, manfaat produknya, testimoni ya. Nah, kayak gitu. Udah itu kawan-kawan bisa masukin deskripsinya ya. Nah, deskripsinya misalnya apa ya, sabun wajah. Kawan-kawan bisa sekreatif mungkin, tapi kalau kawan-kawan nggak bisa ya kawan-kawan bisa cari aja di Shopee atau Tokopedia ya, deskripsi yang paling bagus menurut kawan-kawan yang mana gitu ya. Dan kalau buat deskripsi, kalau bisa jangan ada kata-kata Shopee, Tokopedia yang mengarahkan ke web atau marketplace lain ya, jangan sampai ya, soalnya nanti bakal nggak lulus quality control ya. Lalu masukin videonya ya, masukin video, nama variannya sabun muka pria 40 gram. Nah udah, nanti kawan-kawan masukin gambarnya, misalnya ini, udah masukin gambarnya, kawan-kawan masukin harganya ya, minimal kawan-kawan naikin sampai 30, minimal 30% gitu ya. Supaya nanti kita tambahin harga coret ya, tambahin kuantitasnya berapa, nanti kita cari gimana caranya supaya dapat harga coret, supaya bisa harga coret berat produknya tambah packing ya, berarti ya. Dimensinya ya nggak usah lah ya. Nah, kalau bisa kawan-kawan bisa aktifin nih bayar di tempatnya ya, di sini ya. Nih, bayar di tempat di sini ya, bayar di tempatnya diaktifin. Lalu kawan-kawan bisa minta ke dia buat minta sertifikat BPOM-nya ya dari sabun Florisman ya. Nah, kawan-kawan bisa minta sertifikat BPOM-nya, lalu bisa kawan-kawan terbitkan deh ya. Nah, kayak gitu. Nanti kalau udah terbit ya, aduh ada kesalahan jaringan. Nah, udah nih, udah beres nih, sudah diterbitkan ya. Nanti kawan-kawan tinggal dicek aja ya, moderasi ya tuh.
Nah, ini kalau kawan-kawan produknya nggak lulus quality control bakal ada di gagal QC ya. Udah banyak banget produk-produk yang gagal ya. Nah, ini nih udah masuk nih, lagi dicek nih ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah cara untuk menambahkan produk ya. Yang kedua, kelola pesanan. Kalau ada pesanan, dikelola pesanan ya. Nah, tinggal di pesanan mau dikirimin kapan ya, pengiriman. Nggak usah sih. Ini nih yang paling penting nih. Kita masuk ke bagian promosi ya. Nah, kawan-kawan klik yang promosi, lalu kawan-kawan klik fitur promosi ya. Nah, kalau kawan-kawan pengen dapat harga coret, kawan-kawan masuk ke diskon produk ya. Masukin promosi saya ya. Bukan. Buat promosi ya, buat diskon produk ya. Diklik yang tombol buatnya, masukin tanggalnya ya. Oke, sampai tanggal berapa misalnya. Gimana sih? Saya gini ya. Nah, lalu kawan-kawan bisa kasih harga tetap atau diskon persentase ya, harga tetap misalnya. Lalu kawan-kawan pilih produknya, misalnya ini ya, yang udah nih kalau udah sering upload produk biasanya udah langsung lulus quality control ya. Aduh, apa ini? Masukin, lalu kawan-kawan masukin deh harganya ya, 35.000. Nah, udah beres ya. Tinggal disimpan gitu ya. Oh, ini ada, saya telah membaca dan menyetujuinya. Jangan lupa diklik. Aduh. Nah, udah tuh. Harga coretnya sudah berlaku ya buat toko kawan-kawan ya. Nah, kita masuk lagi ke fitur promosi ya. Nah, kalau sebenarnya kan suka ada yang namanya flash sale ya. Nah, kalau ada flash sale, kawan-kawan bisa klik yang obral kilat ya. Ini tuh artinya flash sale ya. Kawan-kawan klik obral kilat ya. Kasih tanggal selesainya. Ini gimana sih? Lalu pilih produknya. Misalnya kita mau hari ini ada flash sale nih, produk ini nih. Hari ini ada flash sale produk ini nih. Harganya jadi berapa nih? Misalnya harganya jadi 30.000 ya misalnya. Udah deh. Ya, tinggal pilih tanggal, nama promosinya apa ya, dan pilih produknya dan berapa harga produknya, disimpan aja udah beres ya. Nah, kayak gitu ya. Kita masuk ke fitur promosi lagi. Nah, kalau kawan-kawan suka bikin voucher ya, kawan-kawan bisa bikin voucher di tadi ya promosi, fitur promosi, lalu kawan-kawan bisa klik voucher terus buat ya. Bisa bentuknya publik ya ataupun bertarget ya. Nah, kalau bertarget bisa dikirim ke live streaming ya. Nah, tanggalnya berapa biasa ya. Nah, kayak gitu tanggalnya berlaku selama berapa hari vouchernya misalnya ya. Saya pilih publik aja deh. Berlaku selama 5 hari ya misalnya. Langsung kawan-kawan bisa pilih ini mau diskon langsung, ada minimal pembelanjaan atau udah yang langsung minimum Oke. misalnya minimal belanjanya berapa misalnya ya. 100.000 misalnya ya. Jumlah diskonnya misalnya 30.000. 5.000 ya misalnya. Nah, jumlah voucher yang dapat diklaim kawan-kawan mau bikin vouchernya berapa ya. Bikin 10 voucher. Batas klaim per pengguna ya bisa diatur-atur aja. Berlaku untuk seluruh toko atau produk tertentu. Lalu klik saya telah membaca dan menyetujui dan kawan-kawan tinggal diaktifnya disimpan ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Udah sih. Kalau gratis ongkir sih udah otomatis ya. Ada dekorasi toko, misalnya keuangan, kawan-kawan udah belanja terus ada mau penarikan bisa ya. Nih, udah bisa narik. Ya itu ya. Kompas data, kesehatan toko ya dan lain-lainnya ya. Itu dia cara udah bisa ya. Cara mengupload produk ya kawan-kawan tinggal ke seller tripid.tiktok.com ya. Kayak gitu ya. Nah, saya balik lagi ke PowerPoint-nya.
Nah, saya balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, jadi setelah kawan-kawan sudah mengupload produk ya, kawan-kawan bikin produk ya. Nah, terus kan kawan-kawan suka nih lihat video TikTok ya, dan suka ada nih yang kayak gini nih, sabun muka pria POM. Ya, atau ada bisa dia langsung belanja ya. Jadi ketika kawan ada pelanggan kawan-kawan yang lihat video kawan-kawan tertarik dan dia, wah produk apa nih gitu ya, dia bisa klik yang ini ya, namanya produk anchor ya namanya. Nah, nanti muncul kayak gini gitu ya. Udah gitu, nah gitu ya. Tapi ini ada beberapa, saya pernah mengalami ya, saya upload produk tapi enggak di ACC sama pihak TikToknya nih ya. Kawan-kawan bisa lihat di gambar satu ya, nih. Gambar satu, ini menurut saya dulu pakai gambar ini ya, karena terlalu riuh gitu ya. Mungkin TikTok itu senangnya yang simple-simple, nggak ada logo-logo, kayak logo 100% original ya, badan BPOM yang ini ya, BPOM itu nggak suka ya. Lalu ada logo-logo toko, apalagi kalau ada logo-logo kurir gitu kan tersedia di marketplace yang lain, itu jangan ya. Dan jangan ada yang tulisannya kayak gini ya, kayak Carkol cocok untuk kulit sensitif, bisa COD, bisa bayar di tempat, apalagi gratis ongkir, kan belum tentu orangnya dapat gratis ongkir ya gitu ya. Kalau bisa jangan, dan belakangnya kalau bisa sih polos ya, mau itu satu ton warna aja gitu ya, mau hitam, mau putih, mau hitam, mau krem, cuma satu ton warna aja gitu ya. Nah itu tuh, jadi saya pernah upload pakai gambar yang pertama itu nggak lulus, nggak lulus ya si produknya ya, saya sampai stres gitu kan. Lalu di gambar yang kedua saya sudah coba nih polos ya, nah ternyata masih salah. Kenapa? Karena di sini ada logo ini ya, yang tas ada centang biru itu, ada free pack ya, 100% original, ada yang BPOM ini, ternyata ya masih kena juga ya. Dari deskripsinya juga ya, kalau bisa nih kan ini ya, sabun muka pria mengatasi jerawat ya. Tapi ini khusus buat yang apa sih? Apa sih, foto utama ya, foto utamanya ya. Di sini apalagi di sini ada logo mencatatkan nama logo Cloudisman ya. Kecuali kalau kawan-kawan yang punya mereknya gitu ya. Nah, jadi gambar yang saya upload sekarang saat ini yang gambar yang nomor 2 ini. Yang pertama dia ada nama foto produknya ya, terus belakangnya polos ya, cuma ada tulisan Bandung distributor official ya. Tapi kalau kawan-kawan yang misalnya ada tulisan BPOM atau yang lainnya, kalau lulus quality control ya nggak masalah sih. Misalnya, tapi kalau udah nggak lulus berarti harus dihilangin aja gitu ya. Kadang-kadang yang apa sih yang ngecek quality controlnya, kadang-kadang robot, kadang-kadang orang gitu ya. Terus ada tulisan Cloudisman bed serum dan parfum X Onadio gitu ya. Nah, ini yang gambar yang saya pakai di TikTok ya buat gambar produknya. Dan juga buat kawan-kawan yang masukin gambar testimoninya tuh ada before after, kalau bisa dihapus aja ya. Soalnya TikTok nggak suka ya. Itu termasuk kayak overclaim gitu ya. Nih kayak gini before 3 bulan dan sekarang gitu ya di gambar satu. Ya, misalnya ya pakai Cloudisman whitening, brightening gitu ya. Atau pakai yang waktu body lotion ini saya sering nggak pernah di ACC ya sama TikTok ya, karena ya ternyata ada ininya gitu loh, bukan dari gambar produk tapi dari gambar testimoninya ya, dari ada before ada after gitu ya. Nah, dan untuk buat kawan-kawan yang apa ya sih, yang jualan di TikTok, kenapa TikTok itu bagus ya? Pertama karena ya dia tuh ramah banget buat di share ke apa sih, supaya dapat banyak viewer ya dengan gratis. Yang kedua, asal kawan-kawan rajin aja uploadnya. Yang kedua, biaya adminnya juga sekarang masih masih murah ya. Itu misalnya harga sabun Cloudisman itu yang 40 gram itu misalnya harganya 35.000 ya. Nih, saya bikin ini aja. Nah, jadi komisinya itu yang bakal dipotong itu yaitu tarif lab yaitu 2.000 ya. Ditambah komisi 1% dari harga barang ya. Ya kalau 35.000 berarti 350. Jadi potongannya 2.350 ya. Jadi keuntungannya kan 32.000 ya. Beda sama Shopee ataupun Tokopedia yang bisa sampai 7% ya. Belum kalau kawan-kawan ikut kampanye ini itu kan lumayan ya. Belum iklannya, wah kayak gitu. Terus gimana sih cara membuat konten dengan rumus AIDA atau storytelling ya. Nih.
Nah, yang pertama kawan-kawan jangan pernah malu buat ATM ya. Yang pertama amati ya, kawan-kawan amati Kelaurismen Pusat tuh bikin konten kayak gimana, saya bikin konten tuh kayak gimana. Misalnya di situ ada soundnya, soundnya kawan-kawan lihat tuh soundnya, terus kawan-kawan pakai tuh buat video kawan-kawan ya. Ya udah ditiru aja. Kalau kawan-kawan emang orangnya misalnya kurang kreatif atau gimana, belum bisa ditiru aja gitu ya. Gak usah banyak pikir ya. Yang penting jadi videonya gitu ya, sering upload video gitu kan, dan modifikasi ya kayak gitu. Dan kalau bisa gitu sih. Terus yang kedua ada yang namanya viral konten formula. Jadi ini itu formula ya, rahasia bagaimana supaya konten kawan-kawan itu bisa viral gitu ya. Ini ada ya STEPPS ya. Yang pertama ada social currency, ada trigger emotion, public, practical value, ada stories ya. Yang pertama kita bahas yang social currency ya. Jadi kawan-kawan tuh kalau berjualan Calisman ya, misalnya sabun, misalnya Bird Serum ya, serum penumbuh jenggot gitu ya. Kawan-kawan tuh harus tahu kira-kira apa sih yang diinginin sama audiensnya misalnya. Kayak jadi audiens itu selalu peduli dengan bagaimana sih mereka terlihat di depan orang lain ya. Nah, karena terlihat ini jadi ya kawan-kawan harus tahu apa sih yang diinginkan dari audiens potensialmu. Misalnya kayak kalau kita mau bikin video TikTok dari Bird Serum, serum jenggot misalnya. Ya, misalnya kita bisa bikin judul bisa berjenggot tanpa harus punya DNA Arab misalnya. Kan bisa ya, kayak gitu kan. Wah, bisa nih ternyata ya. Nah, atau kawan-kawan bisa pakai copywriting yang menurut kawan-kawan cocok gitu ya. Kedua adalah trigger ya, trigger ya guys ya. Nah, jadi saya mau jelasin ya guys mengenai trigger ini ya guys ya. Nah, jadi trigger ini menjadi top of mind. Jadi si kalau kawan-kawan nanya ya mengenai Cloudexman ya guys ya, itu apa sih kalau kita bicara Cloudexman satu kata yang kawan-kawan ucapin dari Cloudexman apa sih yang ada di pikiran di benak kawan-kawan itu apa? Misalnya skincare pria, wah nomor skincare pria ya misalnya kayak gitu, karya anak bangsa yang misalnya gitu ya. Atau kawan-kawan suka nih lihat apa sih si akun TikTok dari Mursyid ya, misalnya dia bikin video terus ini guys terkopet-kopet. Ya silakan ya kawan-kawan bisa kreatif dan bikin bahasa-bahasa tersendiri ya gitu ya. Terus kayak diet enak bareng apa ini nggak tahu ya DBM ya misalnya dia kalau pasti masukin bumbu-bumbu itu masukin dulu ke corong merah gitu ya. Terus dia bilang gini, silakan ya guys masukin apa sih bumbu-bumbunya, masukin terigunya ke corong merah yang ada badaknya. Atau kayak selai gitu kan ya. Ya kawan-kawan bisa ya. Jadi orang tuh bisa bikin apa ya pemicu lah gitu ya kayak gitu ya. Atau bahkan ada video TikTok yang dia tuh banyak banget bilang guysnya gitu ya. Guys. Terus ada yang komen, ini video eh, cuma ngejelasinnya 1%, 99%-nya cuma bilang guys gitu ya. Nah, kedua kawan-kawan kalau mau bikin video TikTok harus memasukkan yang namanya emosi ya gitu ya. Karena ya kita tuh kan makhluk sosial ya, dan kita tuh saling peduli akan satu sama lain ya gitu ya. Dan terkadang gitu ya, apa sih video-video yang ada kayak mengandung emosi itu seringkali viral gitu ya. Nah, dan ini itu memiliki peran besar supaya video kawan itu viral. Jadi fokus pada perasaan daripada fitur atau fungsi produk bisa kayak gini ya. Kayak gitu. Misalnya kawan-kawan marah-marah nih, misalnya nih contoh aja ya. Nih, saya itu kesel nih. Lihat nih jerawat saya nih, saya kesel banget ya. Kenapa sih? Nih, Cloudexman Acno Gel ini nggak datang ketika saya jerawatan, ketika saya SMP dulu. Coba saya apa sih ya pakai ekspresi marah gitu ya. Bisa ya. Atau ya kawan-kawan ketika bikin judul-judulnya pakai emoticon-emoticon yang kawan-kawan misalnya emoticonnya sedih ya, marah, keren atau gimana bisa dimasukin ya. Jangan lupa masukin emoticon-emoticon kayak gini atau di muka kawan-kawan ya harus berekspresi ya, jangan datar gitu ya. Yang kedua kawan-kawan itu public ya. Jadi ini tuh apa sih? Jadi kalau kawan-kawan misalnya apa sih?
Jadi kalau ada toko gitu kan ya, tokonya tuh dia, halo guys, saya lagi kedatangan paket nih, paketnya banyak banget nih ya gitu ya. Dan kalau ada toko misalnya jualan es, pop es gitu ya. Kalau yang pembelinya banyak kan lebih menarik daripada yang jualan pop es tapi ya nggak ada pembelinya gitu ya. Kayak gitu aja sih. Atau kalau konsumen misalnya kawan-kawan bisa nih di video nih ketika kawan-kawan lagi rame orderan kayak gitu kan. Wah, nih banyak banget nih orderan nih. Ayo check out sekarang gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, ini ada practical value. Jadi kalau kawan-kawan sering apa ya? Jadi apa sih? Jadi karena biasanya orang akan percaya dan orang akan percaya dengan orang yang mengedukasinya gitu ya. Jadi orang-orang misalnya para bocil gitu ya, itu tuh senang banget diedukasi gitu ya. Kawan-kawan bisa edukasi mengenai skincare, mengenai kulit, mengenai jerawat, macam-macam komedo, macam-macam ya apalah gitu ya. Atau kawan-kawan bisa eh, bikin hiburan, komedi atau apa, kayak itu bisa banget ya. Tapi orang-orang tuh bakal trust gitu ya sama orang-orang yang mengedukasi mereka gitu ya. Itu intinya. Terus aneh nih ya, yang paling penting nih, kalau kawan-kawan mau bikin video TikTok, kalau bisa diselipin yang namanya story ya. Misalnya kalau kawan-kawan mau apa sih, mau Jumatan nih, kawan-kawan bisa bikin video nih saya Jumatan ya, proses saya Jumatan ya, atau inilah apa yang saya lakukan sebelum Jumatan. Yang pertama saya misalnya bangun bangun subuh atau gimana ya, saya cuci muka, saya kerja misalnya habis kerja, aduh badan saya panas nih atau keringetan, saya mandi, udah saya habis mandi saya pakai body lotion, habis pakai body lotion pakai lotion parfum karena ini tuh bagus banget parfumnya ini wanginya nempel banget dan bisa dipakai buat sholat gitu kan. Ya jadi orang tuh bakal kayak self selling gitu ya. Jadi lebih menerima ketika ada orang yang jualan dengan cara cerita gitu ya dibanding ayo guys dibeli ya misalnya kayak saya nih tahu nggak sih manfaat dari cloud money ini bisa bisa buat ini buat ini buat ini buat ini itu kayak hard selling kayak gitu ya agak males orang lihatnya itu ya apalagi kalau kawan-kawan lihat sinetron kan suka banyak apa sih yang namanya iklan ya gitu ya pasti kan suka di skip ya iklannya ya nah gitu ya itu dia steps ya ya yang kedua kawan-kawan bisa pakai viral content formula yaitu AIDA ya. Yang pertama, kawan-kawan harus memberikan attention ya di 3 detik pertama. Kawan-kawan bisa kasih judulnya apa, judul yang viral misalnya nih. Sabun pria nomor 1 ya, atau sabun pria yang nggak ada di supermarket. Apa pokoknya yang aneh nyeleneh atau misalnya apalah gitu ya. Atau misalnya di kandungan di sabun Colosman ini ada yang namanya charcoal. Apa manfaat charcoal atau apa gitu ya, bisa ya. Yang pertama di 3 detik pertama akan menentukan apakah video kawan-kawan ini akan dilihat atau dilewat gitu ya. Jadi pastikan di 3 detik pertama kalian bikin judul yang menarik ya, peragaan yang menarik ya, supaya dapat menarik penonton untuk terus menonton gitu ya, supaya eye catching gitu ya. Aduh saya nggak bisa swipe up nih, ini kayaknya menarik banget gitu ya. Yang kedua AIDA I ya, itu interest ya. Pastikan juga kawan-kawan jangan bikin video TikTok lebih dari 30 detik ya. Ya, 15 detik ya gitu ya. Jangan lebih lah. Pokoknya 30 detik jangan lebih ya. Kecuali kawan-kawan mau bikin apa sih video kontennya itu ya edukasi misalnya lama ya itu ya mangga itu kan. Tapi kan kita kan jualan skincare ya. Ya singkat-singkat aja lah gitu ya. Nah, karena arus informasi di TikTok itu cepat banget ya gitu ya. Nah, gitu ya. Dan juga harus apa ya? Videonya, kontennya ya, terus si suaranya, suara dubbingnya itu harus menarik gitu ya. Dan ketiga detail-detailnya ya. Detailnya kawan-kawan bisa jelasin baik itu berupa apa sih? Berupa teks yang dimasukin ke video ataupun kawan-kawan bisa ngedubbing itu bisa banget ya. Ataupun dari video, foto bisa banget masukin detail-detail dari sabun Korisman ini ya. Dan yang keempat tuh AIDA yaitu action ya. Kawan-kawan jangan lupa buat kasih ajakan buat orang-orang yang nonton buat follow, like, klik keranjang kuning, share, salin tautan ya, save, komen dan apalah menurut kalian. Supaya mereka juga saking mereka terpesonanya mereka lupa nge-like, lupa nge-follow gitu kan bisa aja ya.
supaya iklan kawan-kawan atau video kawan-kawan juga efektif gitu ya. Nah, gitu cara beriklan. Nah, itu sih ada ya. Nah, untuk cara beriklan ya, saya pakai HP saya aja ya. Misalnya via HP layar. Nah, jadi saya mau bikin bentar. Jadi saya mau share screen ya. Nih, kita buat kawan-kawan pengen iklan ya. Pertama kawan-kawan ke aplikasi TikTok-nya. Jadi kawan-kawan masuk ke aplikasi TikTok-nya ya. Masih aktif masih. Masuk ke aplikasi TikTok-nya, lalu kawan-kawan masuk ke profil ya. Kedengar nggak sih, Kak? Kedengeran Kak Ajis, tapi kayaknya layarnya masih di PPT nih. Oh, masih di PPT ya. Dikeluarin aja ya. Nah ya, nih kawan-kawan bisa dicek profil kawan-kawan. Jadi setelah kawan-kawan bikin apa sih? Bikin video TikTok gitu ya. Nih, coba lihat ya di video yang ini ya. Nah, ini tuh videonya tuh saya nggak original gitu ya. Videonya nggak original, saya cuma repost dan di TikToknya cuma nayangin balik sampai 23 penayangan aja. Pelit banget ya. Tapi kalau saya beda lagi kalau kita apa sih bikin video sendiri gitu ya. Kalau kita bikin video sendiri bisa sampai 164 ditambah kalau hari dapat boost dari TikTok gitu ya, ataupun kalau kawan-kawan iklan. Ini dia caranya supaya kawan-kawan bisa iklan. Kawan-kawan di sini ada logo Horseman, lalu ada logo Lope, ada logo komen, dan di sini ada logo titik 3 ya. Kawan-kawan klik tombol titik 3, lalu kawan-kawan klik promosi, oke. Di bawah tuh ada promosi ya. Nih, yang paling bawah ada promosi ya. Ya, api itu ya, logo api itu. Nah, kalau buat saya, buat kawan-kawan yang masih pemula, kawan-kawan bisa ke lebih banyak pengikut ya. Nih, lebih banyak pengikut ya. Lalu kawan-kawan klik berikutnya. Ya. Nah, ini kawan-kawan bisa bikin buat sendiri ya. Buat sendiri ya, misalnya. Terus kawan-kawan kasih nama apa aja lah, misalnya ya. Bocil. Bocil kemat. Bocil Cloudesman. Misalnya gitu ya. Lalu kawan-kawan bisa pilih jenis kelaminnya, mau laki-laki atau perempuan. Gimana ini? Nah, laki-laki misalnya mau umurnya satu aja, misalnya, atau semuanya, atau di berapa gitu ya. Kawan-kawan tinggal pilih, lalu kawan-kawan tinggal klik simpan. Lalu kawan-kawan pilih minatnya. Kawan-kawan penonton kawan-kawan itu minatnya di bidang apa? Misalnya kecantikan dan perawatan diri, misalnya perjalanan, misalnya ya. Bisa ya. Kawan-kawan klik simpan lagi atau semuanya boleh misalnya. Lokasi boleh dipilih atau enggak, bebas. Misalnya mau spesifik ke area tertentu boleh, kalau enggak ya nggak masalah sih, nggak usah diisi. Lalu kawan-kawan simpan.
dan pilih berikutnya ya. Kawan-kawan klik berikutnya. Nah, coba lihat di kalau kawan-kawan iklan 1 hari ya, dan kawan-kawan iklannya tuh sampai 15.000 ya per hari, kawan-kawan bisa dapat reach sampai 735 ya. Dulu sih bisa sampai 1.000 ya. Naik kayak inflasi Rusia, Ukraina mungkin ya. Nah, kawan-kawan tinggal pilih aja iklannya, videonya mau diiklanin selama berapa hari gitu ya. 1 hari, 2 hari, bebas ya. Lalu kawan-kawan klik berikutnya aja. Nah, udah beres nih, misalnya ya. Kalau kawan-kawan mau review lagi, diedit lagi bisa ya. Kalau mau langsung, tinggal langsung aja nih. Oh, ada kupon ya. Bayar dan mulai promosi ya gitu ya. Tinggal pilih mau pembayaran via apa ya. Mari kita lihat. Nah, ada bank transfer dan lain-lainnya, tinggal dikonfirmasi, dibayar, udah aja beres ya, kayak gitu ya. Itu dia cara buat beriklan ya di HP ya. Kalau di TikTok Ads mungkin beda lagi ya. Hanya panjang banget ya, ribet juga. Paling itu aja buat yang pemula cara beriklan. Dan kalau kawan-kawan habis beriklan, kawan-kawan bikin video, kawan-kawan beriklan, sebaiknya kawan-kawan jangan lupa buat langsung live streaming ya, supaya orang juga, wah, kadang ada orang-orang yang pengen belanja tapi pengen dapat voucher potongan harga atau pengen lihatnya itu asli nggak sih gitu ya. Kawan-kawan setelah iklan kalau bisa sih live streaming ya seharian gitu ya, nggak harus seharian sih, di ya bebas sih, setelah kawan-kawan aja. Nah gitu, kawan-kawan juga kalau lihat video TikTok saya bisa klik ini nih, di bawah titik 3 itu ada kayak lingkaran tuh ya, kawan-kawan klik itu tuh soundnya ya, kawan-kawan tambahkan ke favorit, nanti kalau kawan-kawan bikin video TikTok bisa pakai video ini gitu ya. Nah ini kan ada nih kayak gini ya tuh, ini 72.000 karena ada voucher potongan harga ya, kayak gitu ya. Nah terus misalnya kawan-kawan mau bikin video TikTok atau menautkan produk ke video kawan-kawan ya, nih caranya kayak gini ya. Kawan-kawan bisa pakai filter ya biar bikin video gitu kan, berapa detik misalnya. Oke, lalu kawan-kawan mau diedit boleh ya, mau tambahin suara di sini, tambahin suara, green screen apa segala macam bisa ya, tambahin suara misalnya ini. Oke, nah selanjutnya yaitu kawan-kawan bisa nih, yang paling penting ya, ditambahkan tautan ya. Jadi kalau kawan-kawan habis bikin video TikTok, jangan lupa masukin tuh produknya nih. Kawan-kawan bisa pilih 2 tautan, bisa pilih dua-duanya juga boleh. Kawan-kawan misalnya mau masukin produk sabun Korismen ya. Nih, masukin tambah. Oke, tambah misalnya, udah beres. Nah, kalau kawan-kawan mau live misalnya jam berapa, bisa dibikin aja ya. Harus dibikin itu ya, di pengaturan. Udah tinggal posting aja, kayak gitu aja sih. Cara menautkan produk ya, bisa ya kawan-kawan, cara menautkan produknya ya, jangan lupa tambah tautan ya yang di sini ya. Tinggal upload posting. Kalau videonya mau di draft bisa gitu ya. Boleh. Kayak gitu aja sih. Nah, itu aja sih paling ke dia. Barangkali ada yang mau tanya-tanya ya, supaya banyak Q&A-nya. Oke, mantep banget nih ya materinya daging banget nih teman-teman. Dari gimana cara buat toko, ya kan, buka toko di TikTok, terus cara buat video dan lain sebagainya. Upload produk juga pertama-tama. Nah, keren banget kan teman-teman materinya. Nah, dari teman-teman di sini ada nggak sih yang ingin bertanya nih? Atau langsung pengen buka akun TikTok nih, akun TikTok Shop nih. Oke, teman-teman, ini sudah aku infokan. Kalau misalnya teman-teman bertanya dan pertanyaan sangat bagus, aku akan memberikan giveaway buat 3 orang pemenang.
Jadi giveaway ini buat 3 orang pemenang, satu pemenang akan mendapatkan potongan 100.000 ketika teman-teman melakukan pembelanjaan. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pembelanjaan 400.000, langsung dipotong 100.000. Infokan, Kak, aku repeat order tadi di web ya. Dapat potongan nggak, Kak? Berarti ketika di web 400.000, teman-teman transfer 300.000 aja, tapi konfirmasi ke aku. Kayak gitu. Ketika teman-teman nanti aku sebutkan namanya siapa aja sih yang menang untuk mendapatkan giveaway. Ketika teman-teman di sini melakukan pertanyaan, dan pertanyaannya itu paling bagus banget kayak gitu. Jadi teman-teman hanya cukup bertanya, dan pertanyaan itu ketika teman-teman bagus bakal aku berikan giveaway kayak gitu. Jadi langsung aja nih tanyain, mau lewat chat boleh, mau lewat langsung ngomong ke Kak Aziz, open mic-nya juga boleh. Jadi kita di sini sharing-sharing aja sekaligus untuk bertanya kayak gitu. Nih sudah ada nih Kak Aziz dari Kak Tirta. Kak mau tanya dong, satu keranjang kuning apakah bisa masukkan lebih dari satu produk? Misalnya sabun, krim, serum, kayak gitu. Bisa nggak sih Kak Aziz? Langsung jawab aja, Kak. Boleh, silakan dijawab Kak Aziz. Iya, bisa ya. Bisa kawan-kawan bisa masukin lebih dari satu produk ya. Tapi yang paling penting di videonya itu ada produk tersebut ya. Misalnya kawan-kawan mau masukin 10 produk, tapi di videonya harus ada minimal ya 10 produk tersebut harus ada gitu ya. Karena kalau nggak ada nanti si video tautannya nanti bakal dihapus gitu ya. Itu aja sih. Bisa banget ya. Betul banget jawabannya bisa. Yang penting misalnya Kak Tirta buat video ada produk serum, serum, brightening serum, sabun, PCP3. Yang penting dalam video tersebut ada salah satu produk tersebut. Jangan sampai Kak Tirta itu bikin video, misalnya produknya 5, tapi produknya 4, cuman Kak Tirta masukinnya 5 nih di keranjang kuning, dan produk itu nggak ada di video tersebut kayak gitu. Jadi yang pastinya harus memunculkan apa isi video tersebut kayak gitu, harus sama kayak gitu. Boleh berkurang itu nggak apa-apa, cuma kalau misalnya mau lebih harus sama apa yang ada di video tersebut kayak gitu. Makasih Kak Aziz. Kalau enggak ya ada teksnya lah misalnya. Betul. Gitu ya misalnya. Gimana Kak Tirta nih, ada yang mau ditanyain lagi nih? Halo Kak Dia. Halo Kak Tirta. Ya, jadi mau saya perjelas lagi. Jadi maksudnya itu keranjang kuningnya itu di ini entalasenya. Jadi bukan yang di videonya. Maksudnya satu entalase itu apakah bisa posting beberapa variasi produk seperti sabun, krim, dan serumnya. Jadi entalasenya maksud saya. Oh ya, jadi ketika kawan-kawan upload produk, apakah bisa masukin variasi gitu ya? Ya, bisa variasi. banget ya, misalnya. Variasinya bisa banget ya. Nah, kawan-kawan tinggal tadi kan ada variasi ya, tinggal ditambah-tambahin aja variasinya mau apa aja. Misalnya kawan-kawan mau bikin paket ya, misalnya paket brightening, paket acne, sabun, kayak di Shopee gitu ya. Cuma ya apa sih? Ya bisa aja, cuma nanti ketika di diskon itu semua misalnya nih ada paket acne, paket brightening, ada sabun nourishment gitu ya. Misalnya ada 3 produk itu ya. Dan ketika itu ada flash sale ya dari nourishment itu, misalnya sabun nourishment potongan sampai potongannya maksudnya diskonnya jadi harganya jadi 30.000 ya misalnya gitu. Dan ketika si produk yang tadi yang ada variasinya kawan-kawan buat flash sale di toko kawan-kawan itu semua variasinya bakal ngikutin harganya yaitu 30.000. Jadi kalau ada yang pesan paket acne ya harganya 30.000 ya gitu ya. Jadi ada baiknya sih kalau variasi jangan terlalu ya. Kawan-kawan upload satu produk gitu ya. Kecuali kayak baju ada ukurannya itu bisa, misalnya harganya relatif sama itu bisa ya. Cuma ya tergantung lagi kalau kawan-kawan aja sih, bebas gitu sih.
Jadi gimana Kak? Atau mau tahu caranya ya? Mau Oh, tahu caranya? udah tahu caranya, cuman ini tadi yang variasi itu maksudnya berarti berpengaruh di ininya ya, kayak lagi apa harga Flash sale. promo gitu, sale Iya, gitu ya. langsung ke flash sale semua gitu, satu harga gitu. Ribetnya gitu sih. Oh, berarti baiknya satu produk memang satu entalase aja gitu. Iya, kayak gitu aja sih. Baiknya satu produk, satu etalase. Bahkan saya sabun yang 40 gram itu dibedain sama sabun yang 80 gram ya. Kayak gitu sih. Karena ribet nanti kalau di diskonin gitu ya, di flash sale-in. Oke, terima kasih Kak ya. Ya, Oke, sama-sama Tirta. Ini ada lagi nih dari Sofia Jurnalis. Ada itu iklan TikTok bagaimana kita sebaiknya menargetkan usia range umur pria berapa sebaiknya. nah untuk rank dari umurnya ya kawan-kawan lihat lagi produk yang kawan-kawan iklanin gitu ya. Kalau resmi ini bisa dipakai dari umur berapa? Tadi ranknya dari umur 13 sampai berapa sih? 19, terus 20 sampai 25, 24 ya. Terus 25 sampai 30 atau 40-an dan lain-lainnya ya. Kalau kawan-kawan mau apa sih iklanin ke orang yang udah umur 50 tahunan, ya kalau bisa ya mangga gitu ya. Tapi ya lihat lagi produknya itu masuknya ranknya berapa. Kayak sabun Florisman kan misalnya dari umur 14 tahun bisa sih sampai umur 50 tahunan ke atas juga bisa ya. Cuma ya tergantung kawan-kawan aja. Nanti dilihat juga misalnya ketika kawan-kawan iklan berapa yang check out, berapa impresinya ke produknya, berapa yang view-nya, berapa yang like-nya gitu ya. Ya bisa kawan-kawan bikin data sendiri aja kali ya. Kayak gitu. Gimana Kak? Kalau saya sih biasanya dari umur 13 ya 12-an, 20-an. Kadang-kadang kalau lagi pengen ya 30 ke atas. Udah, kalau 50-an jarang. Takutnya mereka gaptek gitu ya atau gimana gitu ya. Ya serah sih sama pilihan kawan-kawan aja. Oke, gimana nih Kak Sofia? Eh, ya, oke, oke. Nah, cuman saya ingin tahu yang biasa apa yang diiklankan seperti apa umurnya itu. Kalau Terutama yang paling best sellernya sabun yang batangan itu apa yang mana ya, Kak? ya kalau saya sih yang banyak bestsellernya sabun ya. Sabun Sabun ya. Nah, bahkan itu kalau saya sih banyaknya yang belinya tuh sabun 40 gram malah gitu ya. Bahkan ada yang beli 3 gitu ya. Padahal kan mereka bisa beli yang 80 gram atau CP3 gitu ya. Ya gitu sih. oh iya, iya, iya. Iya. Oke, oke. Ya, terima kasih ya penjelasannya ya. Siap sama-sama Kak Sofyan. Iya, Oke, terima kasih. sama-sama Kak Sofia. Oke, beda apa antara stok biasa dan seller? Beda banget. Beda banget. Betul ya Kak Aziz? Gimana nih tanggapannya nih Kak Aziz? Karena kan Ya, jadi namanya tuh kan konten ya di TikTok, terus tiba-tiba ada nih TikTok seller. ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan TikTok biasa itu maksudnya dia cuma lihat-lihat video ya, dia cuma belanja, nggak jualan gitu ya. Atau dia jadi kreator gitu ya. Nah, itu tuh bedanya apa? Dia bisa jualan sebenarnya cuma ketika followernya lebih dari 10.000 gitu ya misalnya. Biasanya kayak gitu ya. Dan dia bisa live ketika apa sih? Ya followernya lebih dari 10.000 kan ribet ya. Gitu ya. Mending kawan-kawan langsung aja pakai yang TikTok bisnis ya. Walaupun di TikTok bisnis itu kawan-kawan nggak bisa pakai suara-suara dari luar negeri beberapa aja sih. Terus suara-suara kayak artis-artis penyanyi, Ariel Peter Pan atau ya penyanyi pokoknya ya. Ketika mereka bikin apa sih video di TikToknya, kawan-kawan nggak bisa pakai, tapi bisa bikin turunan-turunannya gitu ya. Maksudnya kawan-kawan bisa ya gitu lah ya ngerekam dari kayak gitu ya. Cari aja di kreator-kreator TikTok yang bisa dimasukin ke favorit ya si videonya itu si soundnya itu bisa dimasukin ke favorit ya gitu ya ribetnya.
Oke, Kayak pokoknya gitu. intinya kalau TikTok biasa hanya untuk konten, tapi kalau Konten, TikTok seller teman-teman bisa jualan dan plus jualan. konten. Kayak gitu. Karena apa sih bedanya Shopee sama Shopee seller, Kak? Shopee teman-teman bukan sebagai penjual, tapi kalau teman-teman sebagai penjual itu masuknya ke Shopee seller, seller center yang bisa ngupload produk, ngiklan, buat diskon, istilahnya itu sistemnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman cukup buat beli produk, ya teman-teman hanya bisa dibuka di Shopee-nya saja kayak gitu. Terus ada pertanyaan dari Kak Firman, bagaimana cara ngikutin diskon marketplace? Berarti kalau sudah berakhir, promo diskon kembali lagi ke harga normal. Sebenarnya kalau teman-teman sudah memahami ya, berjualan di marketplace ataupun di TikTok, itu semuanya bisa diatur. Dari tanggalnya, dari jamnya, dari diskonnya berapa, kayak gitu. Nggak perlu, kalau misalnya teman-teman paham sendiri. Kalau manual itu kan istilahnya cuman ganti harga. Ganti harga, misalnya harga produknya 55.000 terus 80 gram. Ketika ada event di tanggal 17 besok nih atau nggak tanggal 88, misalnya sabun 80 gram jadi 48.000. Teman-teman cukup ganti aja harganya. Itu kalau manual. Tapi kalau teman-teman mau otomatis, dia berhenti sendiri, dia ganti harganya sendiri, itu melalui seller center juga. Terus di bagian diskon, promosi berbayar kayak gitu. Itu nanti langsung ada. Teman-teman mau setting berapa? Misalnya diskonnya jadi 5% ataupun 2% ataupun pakai harga tetap. Jadi tergantung dari teman-temannya sendiri. Mau langkah cepat kah atau biasa-biasa aja? Kalau cepat berarti kan pakai otomatis nih. Setting dulu dari jauh-jauh hari, mau tanggal berapa, mau diskonnya berapa, jamnya berapa, produknya apa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman maunya biasa-biasa aja, biar masih belum paham atau gimana, teman-teman bisa manual, tinggal ubah aja harganya. Kayak gitu. Kayak gitu ya, Kak Firman. Sebenarnya semua marketplace itu bisa otomatis. Nggak cuma marketplace Shopee, Lazada, Tokopedia, itu semuanya bisa otomatis. Sama dengan TikTok. TikTok juga bisa otomatis. Jadi settingnya misalnya jauh-jauh hari, itu bisa. Kayak gitu. Halo. Setting flash sale, setting diskon, itu bisa jauh-jauh hari. Kalau misalnya mau yang otomatis. Seperti itu. Iya, sama-sama Kak Firman. Ada pertanyaan dari Kak Tirta. Kak mau tanya dong, untuk mencapai target market dan agar view lebih banyak baiknya perbanyak live itu ngaruh nggak ya Kak? Atau live hanya bertujuan untuk closing? Gimana nih Kak Aziz? Aku apa Kak Aziz nih yang bantu jawab? Kalian dulu coba. Oke, Kak Tirta. Kita tuh kan Tribusat itu mempunyai istilahnya di backup dengan TikTok dari TikTok Indonesianya langsung. Jadi kenapa kita di backup langsung? Karena kita itu sudah masuk bisnis yang pertama kayak gitu, orang kayak misalnya brand yang sudah bernama itu pasti bakal dibimbing sama TikTok Indonesianya langsung. Nah, tadi Kak Tirta bertanya, apa ngaruhnya sih kalau misalnya agar view lebih banyak baiknya perbanyak live atau ngaruh gak ya Kak? Nah, sebenarnya perbanyak live itu nggak ngaruh. Cuman yang lebih berpengaruh itu ketika live-nya itu 2-3 jam. Semakin banyak jam, semakin banyak durasinya makin panjang, maka view ataupun istilahnya itu teman-teman bakal di boosting langsung sama si TikTok-nya. Semakin teman-teman melakukan durasi live yang panjang. Tapi kalau teman-teman cuma sejam ataupun 30 menit, nggak akan di boosting karena semakin banyak itu baru TikTok Indonesia itu langsung nge-boosting kayak gitu, nge-boosting ataupun ini nih ngenaikin, oh ini toko ini lagi nge-live, toko ini lagi nge-live, walaupun teman-teman ngiklannya itu nggak sebesar brand-brand yang lain kayak gitu. Jadi aku dapat info dari TikToknya langsung, makanya kenapa sih Florisman ini nge-live-nya 2-3 jamnya itu sangat banget berpengaruh karena orang kan nggak langsung nih misalnya nggak akan tahu nih kalau kita nge-live 30 menit. Tapi dia akan ngeliat
terus-terusan ketika kita nge-live lebih panjang. Kayak gitu. Akan diingat-ingat terus nih. Oh, udah jam sekian. Apalagi kalau misalnya udah jadi rutinitas. Kayak misalnya nih, satu hari nih, Kak Tirta tuh nge-live dari jam sekian sampai jam sekian. Setiap hari rutinitas itu. Pasti orang-orang ataupun customer yang mau ngelihat live yang Kak Tirta, itu pasti tahu jam-jamnya berapa. Kayak gitu. Jadi harus di-manage juga waktunya, harus sama nih dari hari Senin ke Selasa, ke Rabu sampai ke hari Minggu ataupun hari Sabtu, supaya viewers yang itu udah tahu nih istilahnya habit dari toko ini kayak gitu. Jadi aku kasih tahu pokoknya semakin banyak durasi live itu pasti banyak view dan juga orang check out kayak gitu. Walaupun istilahnya 3 jam cuma satu, tapi istilahnya ada daripada teman-teman 30 menit tapi nggak ada sama sekali. Kayak gitu. Mungkin Kak Aziz nih bisa nambahin nih. Iya, jadi kalau kawan-kawan di seller TikTok itu bakal ada banyak kampanye gitu ya. Nah, semakin banyak kawan-kawan itu live, kawan-kawan bisa dapat voucher potongan harga buat customer-customernya gitu ya. Misalnya di live-nya banyak yang komen, banyak yang nanya, banyak yang like gitu ya, bisa dapat voucher potongan harga. Dan itu TikTok yang nanggung, bukan kita gitu ya. Jadi ya enak lah gitu. Jadi dari pembelinya juga dimudahkan untuk membeli, dari kawan-kawannya juga banyak pembeli gitu ya. Nah kayak gitu ya. Ya benar. Minimal 1 atau 2 jam ya gitu buat kawan-kawan kalau mau live ya kayak gitu. Dan disering-seringin aja sih gitu ya. Itu sih paling Kak. Oke, gitu ya Kak Tirta. Live sebenarnya bukan tujuan untuk closing aja sih Kak Tirta. Jadi mengenalkan produk kita sendiri kayak gitu. Karena misalnya nih kan banyak orang-orang ini ketika masuk, misalnya nih aku masuk nih di live Kak Tirta jam 7. Kak Aziz masuk jam 7.10. Kak Tirta ngejelasin produk ke Knowledge di jam 7. Ketika aku masuk jam 7.10, aku nanya lagi, Kak mau tanya dong di etalase nomor 1. Terus Kak Tirta bilang, wah tadi udah dijelasin nggak kayak gitu. Jadi setiap orang masuk itu harus dijelasin terus. Jangan cuma di check out guys, di check out. Nggak gitu. Itu namanya tujuannya untuk closing, tapi nggak mempromosikan produk yang dijual. Kayak gitu. Pokoknya intinya setiap ada orang masuk ke join live, jangan bosan-bosan untuk memberitahukan produk itu sendiri. Jangan langsung bilang, check out Kak, jangan lupa ya di check out karena ada diskon hari ini. Nggak kayak gitu. Jadi dia harus tahu dulu nih produk kita apa. Kayak gitu. Karena kan bakalan jenuh nih ketika orang ini masuk terus ngomongnya check out kayak gitu. Atau perlu Kak Tirta bilang ada diskon nih spesial hari ini, produk ini loh teman-teman, produk ini adalah gini kayak gitu. Jadi orang-orang yang nonton live itu bakal terpengaruh buat wah produk apa nih yang bakal didiskon kayak gitu. Oh ini produk khusus buat ini kayak gitu. Dan kalau bisa kawan-kawan ganti-ganti produknya tuh tiap 5 sampai 10 menit ya. Jadi kawan-kawan 5 menit jelasin sabun ini, 5 menit berikutnya kawan-kawan jelasin paket lightening, paket acne. Soalnya kalau kawan-kawan cuma jelasin satu paket aja selama 2 jam, itu bakal kena ban atau gimana ya, kayak gitu sih. Atau gimana ya. Gitu ya. Untuk live itu kisaran jam berapa ya Kak? Prime time. Kayak gitu. Diusahakan itu jam prime time. Misalnya jam 12 sampai ke jam 3. Terus jam 7 sampai ke jam 9. Itu orang-orang yang lagi istirahat kerja ataupun lagi istirahat sekolah, terus lagi pulang kerja kayak gitu. Pokoknya kalau jam 10, jam 11 itu lagi sibuk-sibuknya tuh melakukan aktivitas. Jadi teman-teman harus istilahnya tahu nih jam-jam yang memang ya teman-teman sendiri kan punya prioritas masing-masing ya. Ketika teman-teman ini jam sekian nih, oh berarti orang-orang bakal nonton nih kayak gitu. Pokoknya ketika itu jamnya prime time kayak waktu istirahat, waktu pulang kantor kayak gitu. Itu adalah jam-jam di mana pasti banyak banget yang bakal nonton ataupun melihat. Kayak gitu. Makanya tadi disebutkan jangan pernah melakukan live hanya 30 menit. Kayak gitu karena itu tidak akan berpengaruh
sedikit pun nggak akan berpengaruh teman-teman. Gitu. Kak, kalau di profil TikTok kita dicantumkan link toko Shopee, kira-kira bahaya nggak ya Kak akun TikTok kita? Bahayanya atau enggak, gini teman-teman. Ini kan platform TikTok ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah fokus jualan di TikTok, ya jangan sampai kan teman-teman mau tuh orang-orangnya beli di TikTok ya. Karena kenapa teman-teman bisa kita berpikir bisa nggak sih naruh di link Shopee-nya? Sekarang gini, bisa nggak sih link TikTok itu kita balikin? Link TikTok itu kita taruh di Shopee kita, di bio kita, kan nggak mungkin. Jadi orang yang udah masuk ke TikTok ya harus bisa check out di situ. Kenapa? Teman-teman kan juga adanya misalnya ada testimoni ataupun review dari pembeli kayak gitu. Jangan sampai teman-teman naruh di link di bio TikTok si Shopee itu malah orangnya belinya di Shopee bukan di TikTok. Jadi fungsinya apa ketika Kak Tirta membuka toko di TikTok? Kayak gitu. Tapi kalau misalnya asal ya teman-teman, TikTok itu sangat apa ya? Banyak sekali ketika kita melakukan pelanggaran. Nih ya, aku kasih tahu nih. Kalau tadi kan bahas nge-live-nya. Karena tim pusat juga sering banget mendapatkan informasi pelanggaran dari si TikTok-nya itu. Yang pertama, ketika teman-teman ini live, jangan sampai minimal 1 menit itu nggak gerak, teman-teman akan mendapatkan pelanggaran. 1 menit aja diem, karena nggak ada yang nonton, itu teman-teman akan mendapat pelanggaran. Terus yang kedua, jangan pernah menyebutkan platform lain. Itu yang kedua, itu nggak boleh, itu pasti langsung ketahuan. Pasti langsung kayak di seller center langsung tahu. Kayak gitu. Jadi hati-hati banget sama platform TikTok ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku belum bisa jawab bahaya apa enggak, cuman yang 2 itu aja udah berbahaya. Gimana kalau kita naruh link Shopee di TikTok kayak gitu. Karena kita ngomong aja itu udah langsung ketahuan. Kita diem aja kita langsung ketahuan di live kayak gitu. Otomatis tuh istilahnya orang yang live atau hostnya ini tidak berinteraksi dengan audiens kayak gitu. Pokoknya orang yang live jangan capek-capek dan jangan pernah bosan buat ngomong kayak gitu. Misalnya nih mau nyanyi kayak istilahnya ada suara yang masuk ke si live-nya ini. Pokoknya gitu. Pokoknya istilahnya audiensnya tahu nih, oh orangnya yang ngomong kayak gitu. Jangan sampai diem nih, diem sedetik aja ataupun 2 detik aja itu langsung tahu. Kayak diem langsung tuh muncul pelanggaran kayak gitu. Aku juga sampai kesel kayak masa manusia nggak boleh sih diem sebentar gitu loh, masa nggak boleh kayak gitu. Cuman gimana, itu kan emang kebijakannya masing-masing platform kayak gitu. Kak Aji sudah pernah belum kena nih? Belum sih, paling ya kalau selamat pengiriman itu kan dari TikTok ya, dari jasa pengiriman ya gitu ya. Ataupun kalau kawan-kawan dapat apa sih orderan misalnya, terus orderannya sudah mau dikirim ya, sudah diklik mau dikirim gitu ya. Terus si pembelinya minta, Kak, di cancel aja orderannya. Nah, kawan-kawan jangan diiyain ya. Duh, maaf Kak, produknya sudah mau dikirim gitu ya. Nanti di cancelnya nanti aja ketika produknya datang ke rumah kawan, ketika kurirnya ngasih barangnya gitu ya. Nah, itu baru bisa di cancel gitu ya. Soalnya kalau kawan-kawan yang nge-cancel, kawan-kawan bisa dapat pelanggaran gitu ya. Bisa dapat nanti apa sih uangnya susah ditarik ya, pembatasan penonton, pembatasan viewer, nanti bakal dapat kayak gitu ya. Itu aja sih. Terus juga kalau kawan-kawan live jangan apa sih menunjukkan alat-alat yang apa sih yang tajam gitu kan, lebih dari 2 detik misalnya, atau jangan live streaming sambil bawa anak gitu ya, anak bayi, anak balita tuh jangan ya, langsung di ban gitu ya, kayak gitu. Ya gitu aja. Sensitif. Kalau dibilang TikTok itu paling sensitif. Sensitif. Kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman ngepost nih konten, kirim kayak keranjang kuning buat apa namanya cantumin linknya di TikTok Shop. Terus teman-teman hapus.
terus teman-teman upload lagi, itu bisa jadi nanti keranjang kuningnya itu nggak ada. Karena itu menduplikat. Kayak gitu. Itu juga bisa berpengaruh. Jadi banyak banget yang bisa berpengaruh. Terus yang kedua, ketika teman-teman punya 2 akun, satu akunnya itu nggak aktif, terus teman-teman lupa nih passwordnya nih, ya kan? Terus mau bikin akun lagi, terus teman-teman upload yang dari akun 1 sampai ke akun 2, yang akun yang mati ke akun yang baru, itu teman-teman bakal ke-banned. Kayak gitu. Karena tim pusat juga banyak banget ngalamin kayak gitu. Apalagi juga ada kalau misalnya host live-nya itu nggak sama sekali nggak berinteraksi, terus melakukan pelanggaran terus di setiap postingan, itu nanti tokonya itu nggak muncul. Cuman seperti akun biasa yang nggak ada toko bisnisnya. Oh iya. Itu sangat berbahaya, makanya aku bilang TikTok ini sangat sensitif. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan, saya sudah punya TikTok Shop dan sudah masukkan produk Florisman di keranjang kuning, tapi sistem afiliasi itu gimana ya? Sistem afiliasi, temen ini siapa? Coba, kayaknya kurang enak nih kalau nggak panggil nama. Galaxy A12. Siapa nih? Siapa tuh? Sebenarnya kalau afiliasi itu khusus, oke Kak Asbar, itu khusus akun-akun kreator ataupun akun bisnis. Kayak gitu. Kalau Kak Asbar sebagai si bisnis, Kak Asbar berarti kan mempunyai toko TikTok Shop-nya. Nah, kalau misalnya ada yang mau menjadi afiliasi, itu berarti mempromosikan tokonya Kak Asbar. Kayak gitu. Jadi kayak ada tuh kan, misalnya kita sebut aja artis-artis di Indonesia. Itu dia nggak punya TikTok bisnis, cuman dia sebagai kreator mempromosikan produk-produk atau brand-brand lain. Nanti masuk ke keranjang kuning. Nah, itu udah disebut namanya afiliasi dan akan mendapatkan komisi dari akun toko kita. Seperti itu. Komisinya bisa diatur nggak, Kak? Bisa. Teman-teman mau ngisi berapa? Misalnya 5%, 3%, itu bisa. Kayak gitu. Misalnya kan kalau paket kan udah keuntungannya udah banyak. Teman-teman mau beda nih sama satuan, bisa. Jadi afiliasi itu bisa dipakai untuk akun kreator. Jadi Kak Asbar sebagai punya toko itu istilahnya diberikan promosi atau promosi gratis dari si kreatornya ini. Dia mempromosikan, terus itu otomatis Kak Asbar. Jadi misalnya nih Kak Asbar nggak akan tahu kalau Kak Asbar nggak membuka dashboard seller centernya. Misalnya aku nih sebagai kreator, aku ngeliat nih toko Kasbar, produknya keren banget nih, udah banyak yang beli, reviewnya bagus, terus udah banyak juga kontennya. Nah, aku pengen dong ngasilin uang di luar dari misalnya penghasilan aku promosikan nih produknya Kasbar lewat misalnya cerita ataupun misalnya duplikat video Kak Asbar tapi dibedain dikit. Terus abis itu aku masukin keranjang kuning, otomatis nama aku bakal ada di dashboardnya Kak Asbar. Oh, Kak dia masukin keranjang dan berhasil check out 12 pieces produk. Itu otomatis komisi tersebut akan otomatis masuk ke akun aku. Dan Kak Asbar sebagai tokonya itu memberikan komisi ke aku. Itu namanya sistem afiliasi. Kayak gitu, Kak Asbar. Asbar nih, mau afiliasi ke Florisman? Boleh. Teman-teman sebenarnya boleh afiliasi ke Florisman. Kayak gitu. Jadi, jangan sebenarnya berpeluang. Sangat banget berpeluang ketika teman-teman berjualan, itu sistemnya afiliasi sebenarnya kayak istilahnya dropship. Kayak gitu. Akun pusat yang nge-packing, yang mengirim, teman-teman mendapatkan komisi. Sistemnya kayak dropship, betul ya? Kita nggak ngapa-ngapain, cuma promosiin, tapi kita dapat komisi.
Sistem dropship juga seperti itu. Kita cuman foto upload, ada yang beli ke akun tersebut, kita diberikan komisi. Kayak gitu sih sama-sama. Kayak gitu. Cuman kalau dropship itu kan banyak halnya. Dia promosikan di sosial media, terus misalnya dia upload juga di Shopee dan lain sebagainya, terus tracing otomatis. Nah, kalau di TikTok teman-teman cukup konten aja, masukin keranjang kuning, teman-teman dapat komisi ketika ada yang check out melalui konten teman-teman itu. Kayak gitu. Pokoknya sangat berpeluang deh teman-teman kalau di TikTok itu. Kayak gitu. Pokoknya teman-teman rajin konten aja pasti banyak cuan. Kayak gitu. Gimana Kak caranya biar pada saat les saya suka kurang pede? Waduh, kurang pede gimana nih Kak Danis? Gimana kurang pedenya? Jadi kalau misalnya Kak, teman-teman itu sebenarnya yang harus diutamakan itu produk knowledge-nya. Kalau teman-teman sudah paham dan berhasil untuk merangkum semua produk knowledge tersebut, insya Allah teman-teman bisa mimpin ataupun menjadi host live. Kayak gitu. Karena ketika banyak pertanyaan yang masuk, itu teman-teman langsung otomatis aja nanya, Kak, wajahku kusam dan berjerawat, kira-kira pakai apa nih? Oh, pakai ini aja Kak, gini. Karena ini tuh bagus banget. Apalagi nih Kak, hari ini kita lagi diskon. Coba deh Kak, cek di TikTok Live, harganya sekian, tapi kalau Kakak cek di TikTok Shop-nya, itu beda-beda harganya. Makanya Kakak jangan, kalau misalnya Kakak udah nonton di TikTok Live, langsung aja dicek out Kak. Kayak gitu. Pokoknya jangan berhenti-berhenti buat informasikan produk knowledge dan diskon, dan juga gimana caranya buat order. Kayak gitu. Karena kebanyakan orang di TikTok, karena aku juga sering banget kasih tahu ke teman-teman TikTok pas live, itu gimana cara buat gituin audiens. Ketika si audiens ini nggak paham, teman-teman ajarkan langsung. Ini loh Kak, Kakak kasih tahu nih, misalnya ada di HP di sini. Ini loh Kak, ini, terus gini, terus habis itu langsung ke BCA-nya, atau perlu teman-teman bantu untuk check out. Kayak gitu. Jadi justru nih malah ada salah satu brand di Florisman juga, itu dia malah video call langsung sama orangnya. Jadi bareng-bareng nih diajarinnya. Kayak istilahnya nge-live bareng, diajarin. Coba Kak, dibuka di garis 3-nya, kayak gitu. Terus nanti diklik Kak BCA-nya. Gitu. Jadi karena ketika teman-teman ngajarin, itu peluangnya sangat bagus buat teman-teman. Satu kali check out, itu teman-teman bakal terus-terusan di ini nih, istilahnya di note sama teman-teman di TikTok-nya. Oh, ini akun ini banyak nih menghasilkan penghasilan di TikTok Live, itu sangat bagus kayak gitu. Terus teman-teman ya, kalau teman-teman sudah membuat akun di TikTok Shop, terus tadi kita bilang mau nge-live kayak Kak Danis tadi, Kak Aziz juga, aku kasih tahu teman-teman harus membuat teaser. Teaser itu beda dengan video teman-teman yang di-post. Kayak gitu. Tim pusat itu ada 6 malahan. Ada 6 postingan setiap harinya. Yang pertama itu produk yang benar-benar best seller. Itu teman-teman harus upload terus-terusan. Misalnya nih, misalnya pakai CP3 kan nggak terlalu ini banget ya. Nah, teman-teman kalahin sama produk. Pokoknya teman-teman selalu mempromosikan produk-produk yang memang best seller. Walaupun teman-teman punya stok produk yang nggak best seller, tapi itu kan peluangnya sangat bagus. Ketika produk itu best seller, itu ngangkat view-nya bakal banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu istilahnya nge-upload atau ngonten teaser. Kayak informasi live, informasi diskon, itu sangat berpengaruh teman-teman. Itu buat di-boosting sama si TikTok-nya kalau teman-teman melakukan live. Tapi kalau teman-teman nggak melakukan live, ya cukup buat konten biasa aja, buat di keranjang kuning kayak gitu. Itu yang tim pusat terapkan kayak gitu, dan hasilnya sangat memuaskan teman-teman. Semakin banyak video yang diupload, semakin banyak teaser yang diupload, otomatis banyak teman-teman menghasilkan banyak penghasilan di sana kayak gitu. Pokoknya jangan merasa capek dan jangan merasa bosan kayak gitu. Oke, sip.
Oke, Kak Aziz ada mau tambahin lagi kan nih? Udah cukup paling Kak. Oke, siap. Teman-teman nih, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin besok kita bisa belajar buat konten nih ya, teman-teman, belajar bareng nih. Aku sama Kak Aziz juga bakal kasih tahu gimana caranya supaya banyak tertarik nih, kayak gitu. Tapi nggak di sini, nggak sekarang. Nanti di sesi training eksklusif selanjutnya, karena bahas konten itu banyak banget halnya yang harus teman-teman pelajari. Kayak gitu. Buat konten itu FYP, viral, kayak gitu. Mungkin udah kali, udah cukup ya. Aku langsung infoin aja nih ya, Kak Aziz ya. Kira-kira siapa nih yang mendapatkan giveaway-nya nih? Lumayan 100.000 loh teman-teman. Keuntungan teman-teman jadi 100.000. bertambah. Ya kan, bertambah Lumayan. kan? Misalnya nih keuntungannya 72.000. Ketika teman-teman mendapatkan 100.000 potongan, maka keuntungan 172.000. Itu bisa nambah lagi buat modal. Makanya aku bilang, jangan pernah capek buat ikutin trending-trending yang diadakan sama pusat. Karena ilmu yang datang dari pusat, informasi yang datang dari pusat pasti bakal berpengaruh buat teman-teman. Kayak gitu. Oke, aku langsung spill aja kali ini ya, siapa yang mendapatkan giveaway training eksklusif hari ini. Ada Kak Firman Nababan. Nanti informasi ya Kak aku ya. Ada Kak Firman, terus ada Kak Syofyar, dan ada Kak Tirta. Jadi tiga orang nama itu berhak mendapatkan 100 potongan pembelanjaan ketika teman-teman melakukan pembelanjaan di website Florisman. Ingat ya teman-teman, teman-teman yang mendapatkan voucher tersebut atau potongan pembelanjaan, teman-teman check out. Ketika sudah mau check out, teman-teman konfirmasi ke aku. Kak, aku totalnya 400.000. Kemarin aku kalau nggak salah dapat giveaway ya Kak 100.000. Berarti aku TF 300.000 ya, TF 300.000. Pokoknya teman-teman konfirmasi dulu ke aku. Kayak gitu. Karena jangan sampai teman-teman udah check out terus tiba-tiba transfer, aku nggak informasikan ke admin, tiba-tiba adminnya bilang, kok kurang transferannya. Padahal kan itu mendapatkan voucher ataupun potongan pembelanjaan. Jadi konfirmasinya ke aku dulu biar aku menyampaikan ke pihak admin. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk malam hari ini. Minggu depan kita kembali lagi untuk membahas pembahasan tentang gimana caranya bikin konten yang viral biar FYP. Kayak gitu. Nah, makasih banget nih buat teman-teman yang hadir. Apalagi aku juga makasih banget sama Kak Adi yang udah memberikan materinya full banget, full daging dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Kita sharing-sharing bareng, gak cuma Kak Adi yang bisa informasi kayak gini, tapi teman-teman juga bisa sharing-sharing di sini kayak gitu. Oke, aku Dia sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.